Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gua sebenarnya ini agak spontan ya. Tapi sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini dan mau menonton video ini. Dan gua sebenarnya mau bikin bumper tapi nggak sempet karena ini gue bikin secara spontan. Gua mau menyampaikan sebuah keresahan, sebuah pendapat pribadi mengenai film yang sedang viral saat ini. Di beberapa pekan terakhir ini lagi rame banget film ini dan gue udah nonton sampai habis, yaitu film All of Us Are Dead. Sebuah film Korea mengenai zombie. Dan sebelumnya ini bukan review film, bukan ulasan film atau cerita tentang alur cerita film gitu ya. Tapi mungkin akan ada beberapa spoiler yang gue sampaikan karena gue akan menyampaikan mengenai keresahan gue yang terkait sama film ini gitu. Dan sebelumnya gue juga mau cerita sedikit gitu ya. Gue termasuk orang yang suka nonton film dengan genre zombie gitu. Hampir semua mungkin ya kayaknya gue ngikutin film-film zombie karena salah satu alasannya tuh kenapa gue suka sama film zombie mungkin karena dari dulu dari gue SD mau ke SMP dulu kan lagi rame banget games Resident Evil gitu kan. Nah itu gue udah dari mulai main Resident Evil 3 yang Nemesis waktu itu sampai tamat. Akhirnya gue kayak nggak terobsesi sih, cuman kayak suka aja film zombie. Terus juga ada beberapa film favorit gue untuk film zombie kayak War Z yang dimainin sama Brad Pitt tuh gue senang banget film itu ketika muncul. Train to Busan juga filmnya cukup membuat tegang gitu ya. Terus juga ada Alive yang Koreanya gitu. Terus terakhir yang gue tontonnya All of Us Are Dead nih, filmnya keren. Menurut gue alur ceritanya terus juga cukup realistis dan menurut gue pribadi ada kemungkinan bisa terjadi, makanya gue mau bikin video ini gitu. Walaupun nggak tahu sih ya, maksudnya ya alam gitu. Cuman karena gue waktu itu kuliahnya di bioteknologi yang mana juga sempat belajar tentang virus dan lain sebagainya gitu kan. Jadi gue semakin kuat gitu, makanya gue pengen stand up gitu ya, pengen menyuarakan sebuah keresahan gitu ya, dan juga mungkin pengen sharing sesuatu kepada kalian gitu, yang mana mungkin pernah memiliki kesamaan saat yang dulu gue pernah alamin gitu ya. Film zombie ini menurut gue semakin kesini semakin menunjukkan realitas possible kemungkinan terjadinya kayak semakin besar gitu loh guys. Makanya gue agak khawatir, agak parno sih sebenarnya ya, karena ada hal-hal yang ya kayak apa ya, kayak virus itu kan sekarang kita udah jadi saksi hidup gitu ya. Kalau virus yang membuat kita nggak bisa kemana-mana tuh ada, yang bisa merubah kehidupan kita secara signifikan tuh ternyata ada gitu. Dan kalau di film All of Us Are Dead itu kan awal mula ceritanya atau kesimpulan yang gue tangkap dari film itu kan virus itu hadir karena sebuah dendam dari si bapak yang memiliki anak yang sekolah itu yang sering dibully gitu ya. Dan cerita Korea ini kan banyak banget ngangkat tentang pembulian gitu, pembulian anak-anak sekolah dan lain sebagainya, karena ternyata di Korea itu juga tingkat pembulian terhadap anak-anak sekolah itu tinggi gitu. Nah mungkin kalian bisa search atau bisa googling di tingkat atau angka atau persentase tingkat pembulian di Korea gitu di sekolahnya. Nah dari yang gua dapet dari cerita itu, dari film itu adalah ternyata ketika kita melakukan sesuatu hal yang buruk pada orang, kejahatan dan sebagainya, itu bisa melahirkan dendam gitu, melahirkan dendam yang kalau orangnya itu tidak memiliki kemampuan seperti bapaknya ini, ya mungkin paling mentok dia akan melakukan bunuh diri atau melakukan pembunuhan terhadap pelaku yang membulinya gitu kan. Bahkan banyak juga kejadian-kejadian di Amerika Serikat bahwa ketika anak ini dibully, stres dan lain sebagainya dan depresi, dia bisa berani ngambil senjata buat ngebunuh teman-temannya gitu.
ada hal seperti itu, dan itu nggak cuman film aja, tapi memang kejadian gitu. Terus untuk yang di film ini kebetulan si bapaknya ini adalah jenius, orang yang mengerti tentang ilmu virus gitu. Kalau di film ini kan ada ada yang pernah bilang kalau si bapak ini sebenarnya nggak pantas jadi guru sains di SMA, sebenarnya dia harusnya jadi profesor gitu. Nah, si bapak ini memiliki kejeniusan, akhirnya dia ingin membuat suatu virus yang niatnya buat menyelamatkan anaknya, biar anaknya makin berani buat ngelawan gitu ya, atau memiliki kekuatan super gitu buat ngelawan si anak-anak pembulinya ini. Tapi ada bagian lucunya juga, agak miris sebenarnya sih, agak ironis gitu ya. Ketika bapaknya ini membuat, dan ini spoiler, ketika bapaknya ini ingin membuat virus itu biar anaknya makin kuat, ternyata anaknya malah mati, tapi yang makin kuat malah si pembuli anaknya gitu. Nah ini agak ironis sebenarnya sih. Nanti kalian tonton aja filmnya, ada 12 episode, dan ini menurut gue sih keren banget. Cuman karena Korea standar lah ya, ada drama-dramanya. Korea tanpa drama tuh kayak sayur tanpa garam, atau kayak film India tanpa joget-joget. Nah biasa kalau nonton film India kan scene joget-joget itu adalah scene yang wajib gitu kan, kayaknya nggak mungkin ada film India nggak ada joget-jogetnya deh. Kalau misalnya ada, boleh komen di kolom komentar guys, mungkin gue bisa nonton filmnya gitu buat referensi. Nah, balik lagi ke si bapaknya ini, dia ilmuwan jenius yang cukup gila, dan terus ada satu kalimat dari si komandan perangnya yang dia sempat ngomong tuh, gua kira tentara yang gila itu menakutkan, ternyata ilmuwan gila itu lebih menakutkan gitu. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah pesan moral dari film itu yang gua lihat adalah bahwa ya kita sebaiknya jangan berperilaku negatif, ngebully orang, melakukan sebuah kejahatan atau bercanda dalam tanda kutip, niatnya bercanda tapi malah mencelakakan orang, karena kita nggak tahu ya. Setiap orang tuh memiliki selera humor yang berbeda. Setiap orang tuh memiliki tingkat penerimaan candaan orang lain tuh sangat berbeda gitu. Lo bercanda sama temen tongkrongan karena memang ada sefrekuensi, tapi kalau misalnya lo bercanda sama orang lain yang mungkin lo baru kenal gitu ya, terus juga lo baru tahu, apalagi anak baru di sekolah gitu kan, nah itu kalau bisa sih kita harus kenal orangnya dulu baru bercanda. Terus nih mungkin ada flashback dulu ya. Dulu tuh ketika gua awal-awal nonton film zombie, main game zombie itu dulu karena gua masih muda, karena single gitu kan, dan ini adalah keresahan gua nih yang bakal gue ceritakan. Dulu tuh gua memiliki kayak pikiran orang-orang mungkin yang mirip orang-orang yang dibully gitu ya, kayak mulai lelah dengan kehidupan gitu, kayak mulai merasa hampa, kosong dan lain sebagainya, kayak mikir mendingan dunia ini tuh jadi zombie aja gitu ya, ada virus zombie. Nauzubillah min dzalik ya waktu itu. Ini kita ngomongin gue yang waktu dulu mungkin masih kayak gitu, karena mungkin kayak merasa hidup tuh kayak nggak adil gitu. Maksudnya kayak lo kok A, B, C, case-case seperti ini, dan itu banyak ketidakadilan yang gue lihat. Makanya kalau misalnya dunia ini menjadi banyak zombie, mungkin kan semua akan sama rasa, sama kekhawatiran, dan memiliki kesamaan, banyak hal kesamaan untuk berjuang, untuk survive dan lain sebagainya. Tapi setelah gue banyak nonton film dan sampai ke titik usia gue saat ini, ternyata itu nggak ngaruh juga. Tetap ada privilege tertentu untuk orang-orang yang memiliki duit banyak coy. Karena kayak contohnya misalnya kalau kejadian di film All of Us itu kan cukup make sense ya, karena di satu kota gitu kan, dimulai dari satu kota. Kalau misalnya lo banyak duit, lo bisa pergi ke negara lain, lo bisa pergi atau punya bunker yang safe banget gitu, atau punya suatu ruangan yang buat menyelamatkan lo dari zombie apocalypse gitu. Tetap disitulah intinya. Terus gue sempat mikir gitu tuh dulu, sampai akhirnya pemikiran itu udah pudar ketika gue menikah dan gue punya anak gitu. Nah ini buat teman-teman yang masih berpikir bahwa zombie apocalypse itu merupakan suatu jawaban, atau kalian pengen itu kejadian karena lo bisa bunuh zombie sepuas-puasnya, bisa ngebacok, bisa melakukan atau mengekspresikan emosi lo dengan dan karena dihidup dengan zombie itu kan karena kayak nggak ada hukum gitu ya. Hukum tuh kayak polisi udah semua sibuk buat mengatasi zombie. Bisa ngejarah supermarket, bisa cari tempat berlindung, atau bisa ngambil sesuatu yang lo suka gitu. Mungkin awalnya dari situ gitu. Dulu tuh gue mikirnya kayak, wow zombie enak ya, tinggal nyari ke pos polisi, nyari tembakan, ngambil, tembak-tembakin dan sebagainya. Ternyata nggak sesederhana itu.
Dan banyak banget film zombie yang kalau lo udah nonton film The Walking Dead gitu ya, itu kayaknya cukup realistis buat menggambarkan kehidupan ketika dunia ini zombie apocalypse gitu. Apalagi kan seasonnya belum habis, jadi nanti mungkin bisa diselesaikan gitu filmnya kayak gimana. Dan banyak banget film-film atau pesan-pesan moral yang bisa kita ambil kalau misal sampai kejadian zombie apocalypse di dunia ini gitu. Makanya gue mau speak up ini gitu. Nah, ketika gue udah menikah dan punya anak, ternyata zombie apocalypse itu sangat menakutkan, guys. Gue punya anak mau usia 3 tahunan, lagi lucu-lucunya. Terus ada lagi satu lagi yang baru mau 6 bulan gitu kan. Dan gue ngebayangin aja kalau sampai kejadian zombie apocalypse itu atau nonton filmnya gitu, gue kayak merinding, kayak takut, dan kayak nggak pengen itu kejadian gitu. Yang pertama, karena gue nggak mau ya misalnya ada kejadian nauzubillah min zalik nih, zombie apokalips kejadian gigit bini gue, terus bini gue gigit anak, semuanya berubah jadi zombie dan cuma gue doang yang selamat, keluarga lainnya semua atau di circle gue pada jadi zombie dan gue harus dengan terpaksa harus ngebunuh zombie tersebut yang notabene ada keluarga gue. Kayaknya gue nggak sanggup tuh ngebayangin kayak gitu tuh kayak udah ngeri gitu sih ya. Jadi atau mungkin kalau kalian yang masih merasa single gitu ya, masih berasa pengen banget kejadian zombie apocalypse, mungkin bisa nonton, gue lupa nama filmnya apa, cuman waktu itu ada film yang gue lihat bapaknya jadi zombie, dia bawa anak digendong, anak bayi di belakang, bapaknya jadi zombie udah digigit dan dia bawa, gue lupa kalau nggak salah hip seat gitu, dia tahu apa bangku yang di atas, terus bapaknya ngasih kayu dan depan pakai daging, dia jalan gitu. Nah terus akhirnya bawa anaknya itu zombinya dibunuh sama orang. Terus orangnya ngelihat ada anaknya di bawah sama dia adopsi, dan itu sedih banget sih gue sebagai seorang orang tua gitu ya, ngelihat sampai kejadian itu terjadi itu nggak kepikir lah gitu. Terus yang di The Walking Dead juga kan sampai harus melahirkan gitu kan, terus harus bawa anak dan anaknya harus tumbuh dan besar di dunia yang seperti itu, kayaknya ya Allah, auzubillah deh. Dan harusnya kita bersyukur gitu ya hidup di dan ini nggak cuma di zombie apocalypse loh guys, dan ini juga bisa diterapkan juga untuk di dalam peperangan gitu. Karena yang jadi korban itu lebih banyak ke orang tua yang lansia, anak-anak yang masih balita, anak-anak yang masih butuh kasih sayang, yang memang membutuhkan lokasi dan tumbuh kembang yang memang mencukupi untuk mereka gitu. Dan jadi nggak banyak orang yang udah perang aja gitu, ada orang yang udah kayak kejadian zombie aja kayak gitu. Nah sebenarnya nggak sesederhana itu gitu. Mungkin lo ada masalah sesuatu ketika lo meneriakkan perang, ketika lo pengen dunia ini jadi zombie apocalypse gitu. Entah ada hal yang mengganjal di diri lo atau yang lo nggak bisa utarakan gitu, atau lo mungkin merasa atau ada salah informasi yang sampai ke dalam kepala lo, yang lo sampai salah untuk menafsirkan informasi tersebut sampai akhirnya bahwa perang itu merupakan solusi, bahwa zombie apocalypse itu merupakan sebuah solusi gitu. Nah itu nggak semudah itu gitu. Gua mulai resah karena di film All of Us Are Dead ini menurut gua cukup realistis banget gitu ya, karena berlatar belakang si bapaknya ini dendam, dia bikin virus tadi kan buat anaknya, terus ternyata anaknya nggak berubah jadi kuat, malah jadi monster yang nggak punya akal, dan virusnya itu juga malah menyebar gitu kan, dan malah menghancurkan satu kota gitu. Agak film ini agak realistis banget, dan itu bisa aja kejadian mungkin kalau misalnya ada ilmuwan yang cukup gila atau ada ilmuwan yang cukup merasa dendam dengan dunia ini, merasakan dunia ini nggak adil, atau punya keluarga atau punya anak yang dibully terus tidak ditanggapi dengan baik, dan semua orang berperan sangat penting di sini. Di cerita All of Us Are Dead itu kan anak yang dibully udah ngadu ke gurunya nggak menanggapi, udah dibikin rapat dewan orang tua terus juga nggak ditanggapin, sampai kalau nggak salah anaknya itu kan sempet disidang juga sama orang tua, si pembulinya ngomong cuma bercanda, mereka cuma jawab iya, sampai bapaknya juga kesel gitu, harusnya ngelawan nih anak gitu kan. Ya drama sih memang filmnya, cuman itu bisa menjadi sebuah referensi gitu kalau misalnya ada orang yang kebetulan dia ilmuwan
terus anaknya sering dibully dan dia kesel dan dia memiliki dendam sama kejadian tersebut dan tidak ada yang menolong gitu ya. Sampai akhirnya dia bikin virus tersebut gitu. Nah mungkin kalau dari gua itu mau pesen nih buat orang-orang yang memiliki kemampuan, yang jenius gitu ya, dia ilmuwan bisa bikin virus dan kalian merasa dizolimi, merasa diperlakukan tidak adil, dan kalau misalnya kalian deket ya di Indonesia ya kita nongkrong-nongkrong aja deh, sharing gitu ya. Dan mungkin kalian berada di lingkungan yang nggak tepat gitu untuk bisa dipedulikan oleh lingkungan sekitar yang bisa mengerti permasalahan kalian, yang bisa mengerti untuk mendengarkan curhatan kalian, atau orang-orang tersebut tuh yang nggak bisa memberikan respect kepada kalian. Ya mending hijrah atau pindah tempat gitu ya, jangan di situ. Indonesia ini luas men, jadi banyak orang Indonesia juga yang ramah gitu ya, banyak orang-orang Indonesia juga yang bisa menerima kalian gitu. Atau kalau misalnya kalian bule gitu ya silakan main ke Indonesia gitu, karena di Indonesia ini orangnya ramah-ramah, bisa diajak bercanda gitu dan bisa menghibur kalian gitu kan. Jadi ya ngopi-ngopi aja di sini. Terus kalau misalnya kalian juga termasuk orang yang memiliki kebencian di dalam diri, terus juga memiliki dendam, memiliki sesuatu yang nggak bisa disampaikan ke orang lain atau ke siapapun gitu, orang terdekat, itu bisa konsultasi mungkin ke psikiater gitu ya. Kalau misalnya orang Islam mungkin bisa ke ustadz gitu ya, ustadz yang memang terpercaya dan bisa dipercaya untuk mendengarkan atau memberikan solusi gitu. Atau jika sampai case-nya kalian tidak bisa mempercayai satu orang pun di dunia ini gitu ya, baik itu orang terdekat, ustadz dan lain sebagainya, please jangan sampai melakukan hal-hal yang gila. Yang bisa kalian lakukan adalah menguatkan iman. Kalau untuk muslim ya, datang ke kajian gitu ya, mendekatin diri sama Allah, baca Quran, baca terjemahnya. Kalau emang nggak mau baca bahasa Arabnya, di terjemahnya itu mungkin Allah akan memberikan sebuah kalimat-kalimat yang bisa menerangi memberikan jawaban dari keresahan-keresahan kalian gitu kan. Terus juga ya zikir, kalau emang nggak bisa ke kajian bisa dengerin dari YouTube, banyak hal gitu. Setidaknya kuatin imannya walaupun kalian tuh nggak bisa percaya sama siapapun di dunia ini, dan ceritakan masalah kegundah gulana kalian tuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jangan sampai menjadi sebuah dendam yang kalian memiliki kemampuan buat membalas akhirnya membuat virus gitu. Atau membuat hal-hal yang bisa mencetus perang atau dan lain sebagainya gitu. No, please no. Dan kalau kalian udah merasa mentok dan lain sebagainya, please stay alive, tetap sadar, tetap hidup, jangan sampai melakukan hal-hal yang bodoh dan jangan sampai bunuh diri. Dunia ini cuma sementara guys, jangan mempercepat masa hidup kalian di dunia dengan cara bunuh diri. Masih banyak hal-hal yang bisa kalian lakukan yang positif gitu ya, yang bisa kalian bagikan, yang bisa kalian berikan untuk anak cucu kalian gitu. Bukan setiap masalah tuh ada solusinya gitu. Pasti ada jalan keluarnya, pasti ada jalan gitu ya, kalau kata tagline Gojek. Jadi maksudnya nggak harus menyerah gitu aja sama hidup gitu. Dan kalau di Islam itu kan Rasulullah SAW juga bilang dunia ini bagai bangkai kambing gitu. Atau ada juga kalimat yang nggak senilai bahkan seperti sayap lalat atau sayap nyamuk sekalipun gitu. Karena itu kalau bisa kita juga berikhtiar ya, dan juga bertawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap poin-poin yang bakal gue sampaikan itu adalah dari, ini balik lagi ke pesan moral di film tadi, dari keresahan gue yang mulai di film-film udah makin sedikit realistis gitu, udah makin ada kemungkinan kejadian gitu kan, makin agak apa ya karena COVID udah kayak gini gitu kan, virus udah membuat kita semakin menggila gitu, udah makin ada orang-orang mungkin bisa stres gitu kan, terus keluarga bisa cerai cuman karena ada virus ini, merusak tatanan kehidupan. Orang nggak punya uang, nggak punya penghasilan, mereka pisah. Ketika pisah, anaknya jadi korban, itu akan menjadi sebuah generasi broken home kalau misalnya kayak gitu. Ini cuma opini dari gua di video ini, di konten ini gua cuma share keresahan gua, paling itu yang bisa gua sampaikan. Terus masalah film itu kan yang gue tahu saat ini kan, film itu ada yang based on true story yang memang berdasarkan kisah nyata, atau kehidupan kita ada yang didasari dari film gitu.
khususnya di film-film teknologi kan. Jadi di film itu teknologinya udah keluar, ternyata nggak lama, tahu-tahu teknologinya udah ada. Nah itu gue mengkhawatirkan hal itu terjadi gitu. Karena kan kalau dulu zombie itu makin nggak jelas ya. Kalau dulu kan cerita zombie itu dari apa namanya kayak paranormal activity lah, hal-hal gaib dan lain sebagainya. Dan terus mulai sekarang dari zamannya Umbrella Corporation, Resident Evil, virusnya mulai dibuat, dan itu juga mirip loh ceritanya. Kalau Resident Evil itu kan kalau nggak salah si orang tuanya ini pengen menyelamatkan anaknya yang lumpuh kalau nggak salah ya. Jadi anaknya lumpuh, dibikinin virus, G-virus kalau nggak salah, anaknya bisa normal kembali tapi disalahgunakan untuk menjadi sebuah senjata oleh Umbrella Corporation gitu. Niat awalnya ketika membuat virus ini sama baiknya sama orang tuanya si lupa namanya bapaknya, si Park atau siapa gitu. Dia pengen menyelamatkan anaknya dari pembulian, tapi ternyata malah seperti menciptakan virus yang malah menciptakan zombie itu gitu. Nah paling itu sih dari gua cukup setelah nonton film itu cukup cukup amazing sama cerita filmnya juga, karena masuk akal. Dia di satu distrik sampai distrik harus dihancurin gitu kan. Make sense. Di film-filmnya juga sama sih ya, tapi mereka langsung menyebar banget gitu, nggak melalui proses itu. Mungkin karena di film kayak Train to Busan kan tuh film cuman 2 jaman gitu kan. Kalau ini kan 12 episode yang memang menceritakan secara detail proses-prosesnya. Keren sih, kalian mungkin harus nonton juga. Cuman kalau dramanya gua agak kurang serak sama Korea, tapi tetap keren gitu. Paling itu aja. Kalau kalian punya referensi film zombie lainnya yang mungkin gua belum tonton atau belum lihat, silakan komen di kolom komentar. Mungkin bisa jadi bahan referensi gua juga buat menambah referensi khazanah dunia perfilman di perzombian gitu. Asal jangan ngasih film horor aja. Oke, oh ya, salah satu gue kenapa suka film zombie itu salah satu genre karena gue anak biotek ya. Jadi gue ngerasa itu salah satu film yang cukup possible terjadi selain film-film based on true story atau film-film drama gitu ya. Kalau film action kayak Mission Impossible itu kan kemungkinan kejadiannya nggak sebesar yang dari ilmu yang gue pernah pelajarin di dunia biotek buat kejadian sampai ke zombie itu gitu. Karena virus mainnya kan. Oke, paling itu aja dari gue. Terima kasih udah nonton video ini. Kita share bareng aja. Silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf kalau banyak salah karena ini beneran spontan dan gue cuma pengen menyampaikan unek-unek aja. Nama programnya apa ya? Gue sih pengen namanya IPHO. Dari kalimat in my humble opinion, jadi Ilham Pradipta humble opinion. Jadi cuma opini gue aja, pendapat gue aja. Paling itu aja sih dari gue. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa di video IPHO lainnya berikutnya, dan bisa kalian juga tonton program atau playlist gue yang lainnya di program gue di playlist lainnya. Gitu aja dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.